Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ewit Nur Anissa, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan teknik coaching bersama calon guru penggerak lainnya dengan saya Ewit Nur Anissa, Sarjana Pendidikan dari instansi SMA Negeri 3 Belaman Umpu. Saya Fitri Rahmawati dari SMP Negeri 5 Blambangan Umpu. Dan saya Soehartini SPD dari SMK Negeri 1 Gunung Lampuhan. Baik, kami akan melaksanakan proses coaching ini dalam 3 siklus, di mana setiap orang akan menjadi coach, coachee, dan juga supervisor. Pada kesempatan kali ini, sesi pertama, supervisor akan diperankan oleh Ibu Surhartini, kemudian coach saya sendiri Ewit Nur Anissa, dan juga coachee Ibu Fitri Rahmawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ewin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Ewin? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Tini. Gimana kabarnya Bu Tini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu Bu Ewin. Kita kan akan mengadakan pelaksanaan coaching. Saya di sini sebagai observer. Jadi sebelum pelaksanaan bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Ewin. Iya Bu Tini, tentu saja. Dengan senang hati Bu Tini. Baiklah Bu Ewin. Jadi dalam melaksanakan kegiatan coaching, saya akan menyiapkan rubrik penilaian. Di mana di dalam rubrik penilaian itu ada yang pertama adalah proses coaching itu sesuai enggak dengan alur cerita. Kemudian yang kedua, si coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tidak sama si coach. Sehingga nanti si coach bisa menjawab dan merespon pertanyaan-pertanyaan tadi dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian yang sangat penting sekali yaitu adanya prinsip coaching. Jadi di sini prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, untuk selanjutnya Bu Ewit, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching? Iya Bu Tini, boleh. Untuk yang pertanyaan pertama Bu Ewit, sebelum pelaksanaan coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Iya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ketika coaching, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiganya tadi Bu, kira-kira yang paling Ibu spesifik Ibu kembangkan apa dalam kegiatan coaching ini? Ya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Karena ketika saya bisa mendengarkan aktif permasalahan coaching, insya Allah saya akan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kondisi situasi coaching, seperti itu Bu. Kemudian dari kegiatan coaching ini, apa indikator ketercapaian Bu Ewit yang ingin diperoleh?
indikator dari proses coaching ini, saya harapkan coach dapat menemukan solusi dari situasi atau permasalahan yang sedang dihadapi dan juga dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah disusun. Seperti itu, Bu. Saya rasa untuk perbincangan kita ini sudah cukup Bu Ewi, nanti kita lanjutkan lagi setelah kegiatan pelaksanaan coaching. Bagaimana Bu Ewi? Iya, Ibu Tini, terima kasih banyak sudah berdiskusi sebelum saya melaksanakan coaching ini. Sama-sama Bu Ewi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, senang ya hari ini, sore hari ini kita bisa berjumpa dalam daring ya, Bu. Kita berjumpa dalam keadaan kita dapat berjumpa secara virtual ya, Bu, di sini secara daring. Semoga tidak mengurangi kehangatan dari perbicaraan kita sore hari ini ya, Bu Fitri. Ya, Ibu Ewi. Ya, Bu Fitri, sepertinya ada yang mau Ibu sampaikan ya. Iya Bu, saya ini sebenarnya kalau memperhatikan siswa di kelas saya itu mereka minat membacanya kurang Bu. Jadi kesadaran diri untuk membaca itu sangat kurang sekali gitu. Oh begitu, jadi kondisi di kelas Ibu itu minat bacanya kurang. Ya baik Bu Fitri, nah kita akan mendiskusikan hal tersebut, tapi waktu saya tidak banyak Bu. Mungkin kita akan berbincang ya Bu, selama kurang lebih 15-20 menit ya Bu. Nah maka saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira apa sih harapan atau tujuan dari pembicaraan kita ini yang Ibu Fitri ingin dapatkan? Harapan saya sih murid-murid saya itu gimana caranya murid-murid saya itu bisa memiliki kesadaran diri dalam membaca, suka membaca, suka untuk pergi ke perpustakaan secara mandiri tanpa paksaan gitu. Iya Bu Fitri, berarti Ibu menginginkan anak-anak memiliki minat baca yang tinggi dan memiliki kesadaran dari motivasi intrinsik gitu ya Bu. Mereka tuh sadar bahwa oh saya ingin membaca ke Iya, perpustakaan. Seperti itu ya Bu. iya Ibu. Ya Bu, menurut Bu Fitri nih kondisi siswa Ibu saat ini kalau kita buat rentang dari 1 sampai 10, Ibu kira-kira posisi anak-anak itu ada di posisi berapa Bu? Dari 1 yang kurang minat, yang 10 sangat minat. Untuk saat ini menurut saya kondisi siswa saya itu mungkin pada level 5 Bu, karena kurang sekali mereka membacanya. Masih di level 5 ya Bu? Iya Bu. Nah, menurut Bu Fitri, idealnya anak-anak ini memiliki minat baca yang baik itu ada di level berapa sih Bu? Mungkin bagi saya anak-anak itu ada di level 8 sudah cukup Ibu. Oh, berarti ada perubahan yang Ibu harapkan tuh dari level 5 ke level 8 ya Bu? Iya Ibu. Iya. Nah, menurut Bu Fitri, kondisi anak-anak memiliki motivasi untuk membaca. Menurut Bu Fitri, di level 8 ini, ketika anak memiliki minat yang baik, itu ciri-cirinya seperti apa ya Bu? Ciri-cirinya ya anak itu ketika dia melihat buku bacaan ekspresinya bahagia gitu ya Bu. Kemudian membacanya itu nggak sebentar, bisa lama gitu. Kemudian happy dalam keadaan membaca itu bawaannya bahagia gitu. Terus kesadaran dirinya tadi ya. Kemudian tidak susah untuk diajak membaca gitulah Bu. Pokoknya anak-anak itu secara mandiri dia sudah suka untuk membaca.
Oh, seperti itu. Berarti di level 8 itu Ibu harapkan mereka secara mandiri itu sudah sadar ingin membaca dan pergi ke perpustakaan seperti itu ya, Bu. Nah, Bu Fitri, Ya. kira-kira nih strategi apa sih yang sudah Ibu rencanakan untuk anak-anak ini bisa mencapai di level 8, Bu? Ya, sebenarnya banyak banyak rencana ya Bu. Kayaknya sih yang pertama waktu itu yang saya pikirin, saya tuh pengen kan dulu memang udah ada majalah dinding. Saya tuh pengen buat majalah dinding lagi gitu di depan kelas gitu dengan anak-anak mengisi sendiri. Itu satu. Terus yang kedua, kan perpustakaan daerah tuh deket sama sekolah kita. Iya. Nah, aku tuh pengen sosialisasikan juga sih adanya perpustakaan daerah yang isinya insya Allah lengkap gitu. Kemudian ada perpustakaan digitalnya juga gitu. Iya, Jadi anak-anak kan nggak bisa bisa make perpustakaan digital di sana gitu. Mungkin lebih membuat anak-anak tertarik untuk berliterasi itu, Bu. oh, seperti itu ya, Bu. Wah, strateginya sangat menarik sekali ya, Bu. Ibu mengajak anak untuk mengisi mading, ya, kemudian mengajak mereka ke perpustakaan daerah yang kebetulan lokasinya tidak jauh dari sekolah Ibu. Seperti itu ya, Bu. Iya, iya Nah, Ibu. kira-kira nih, kapan sih strategi ini akan mulai Ibu laksanakan? Rencananya sih minggu-minggu ini sih Bu, kalau misalnya saya akan membuat waktu yang tepat dulu bagi anak-anak gitu. Kapan waktu yang tepat? Maksudnya antara pelajaran saya dengan caranya gimana caranya anak-anak itu bisa membaca di sisi yang lain gitu. Jadi tidak mengganggu pelajaran saya. Mungkin sekitar hari Rabu lah Bu, minggu ini. Alhamdulillah, Ibu insya Allah akan melaksanakannya di hari Rabu minggu ini ya, Bu. Nah, dari ini kan tadi Iya ada dua Ibu. rencana. Pertama, Ibu akan mengajak anak untuk mengisi mading. Kedua, akan mengajak ke perpustakaan daerah. Menurut Ibu mana nih kira-kira kegiatan dari dua rencana ini yang mungkin sekali akan mudah Ibu laksanakan atau akan nyaman Ibu laksanakan dengan waktu di hari Rabu itu? Kalau menurut saya sih, kalau waktu dulu kan pernah diadakan mading dan itu tidak terlalu efektif. Jadi saya akan ke perpustakaan daerah ini Bu. Jadi saya nanti mau lihat gimana sih reaksi mereka gitu. Apakah bahagia atau biasa aja gitu. Tapi rencana saya ya itu Bu, saya ajak anak-anak ke perpustakaan daerah yang nggak jauh dari sekolah kita ini Bu. Oh, baik, berarti itu rencana yang paling mungkin akan dilaksanakan di hari Rabu ya, Bu. Menarik sekali strateginya ya, Bu Fitri. Semoga Allah Ya mudahkan itu. untuk bisa dilaksanakan ya, Bu. Nah, Bu, dari rencana yang Ibu ingin mengajak anak Amin ke Ibu. perpustakaan daerah ini, kira-kira siapa nih? Ada orang rekan kerja mungkin di sekolah yang bisa Ibu ajak kerjasama untuk mewujudkan strategi yang sudah Ibu susun tersebut. Ya, mungkin bisa jadi rekan sejawat atau eh, tenaga di perpustakaan atau pustakawan yang ada di perpustakaan sekolah. Saya akan ajak kerjasama untuk mendampingi anak-anak pergi ke perpustakaan daerah agar anak-anak itu aman gitu dalam jangkauan kami gitu. Oh, begitu. Alhamdulillah, Ibu sudah dapat menentukan waktu dan juga rekan yang bisa diajak kerjasama ya, Bu. Semoga Allah mudahkan dan saya tunggu ya, Bu, bagaimana perkembangan dari kegiatan Ibu mengajak anak ke perpustakaan daerah. Baik, Ibu, terima kasih. Iya, Bu Fitri. Terima kasih ya, Bu, sudah mau bercakap-cakap dengan saya sore hari ini. Semoga setelah hari Rabu ya Bu, mungkin hari Kamis atau hari Jumat kita bisa berbincang lagi ya Bu, secara virtual di ruangan Google Meet ini. Baik, Ibu. Ya Bu Baik, Fitri, Bu. terima kasih waktunya. Saya izin
Pamit ya Bu Fitri. Sampai jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Jumat baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya amati dari tadi proses kegiatan coaching antara coach dan coachee, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada coach. Yang pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat pelaksanaan kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu Tini, terima kasih banyak. Alhamdulillah pada proses coaching ini saya sudah mendapatkan kegiatan coaching ini berjalan sesuai dengan alur tirta Bu, di mana saya sudah bisa menentukan tujuan dari pembicaraan, kemudian mengidentifikasi permasalahan Ibu Fitri, kemudian saya menuntun Bu Fitri untuk bisa menemukan strategi, kemudian melaksanakan rencananya kapan, dan memastikan komitmen dari Bu Fitri untuk bertanggung jawab melaksanakan rencana yang sudah disusun. Kemudian saya juga tadi sudah melaksanakan kompetensi dengan mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh di ruang virtual ini, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Fitri. Dan indikatornya tadi ya Bu, alhamdulillah sudah tercapai, di mana Ibu Fitri bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga membuat rencana aksi dari strategi yang sudah disusun. Seperti itu Bu Tini. Alhamdulillah ya Bu ya, dari proses kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi kemudian strategi pembelajarannya sudah ada, kemudian si coach sudah menemukan jawabannya dari pertanyaan coach yang berbobot. Tadi sudah Ibu sampaikan untuk kompetensinya. Nah, kemudian sekarang Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di dalam pelaksanaan coaching ke depannya gitu. Iya Bu, saya ingin mengembangkan alur tirta dalam teknik coaching, kemudian kompetensi-kompetensinya bisa saya terus kembangkan sehingga saya bisa bercakap bersama coach untuk menemukan solusi yang lebih baik. Seperti itu Bu. Alhamdulillah pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Kemudian apa namanya si coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian si coach bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kemudian mendapatkan ide-ide dan menemukan solusinya sendiri atas pertanyaan yang sudah diberikan sama coach. Mudah-mudahan kedepannya pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan baik lagi. Amin ya rabbal Itu Bu alamin. Ewi. Terima kasih Bu Tini. Sama-sama Bu Ewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum Ibu Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Tini? Alhamdulillah baik Bu Fit. Oke, Ibu Tini, saya akan hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya, rencananya hari ini mau coaching. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching dengan proses coaching Ibu. Apakah boleh Ibu? Boleh. Oke, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, itu saya akan mengamati proses coachingnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Ibu sudah sudah apa itu namanya melakukan kehadiran secara penuh, sudah mendengarkan secara aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu ya Ibu. Oke, kalau boleh tahu ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Terima kasih Bu Fit. Jadi dalam proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga membuat atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa menemukan masalah atau solusinya sendiri. Oke, baik. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini yaitu melakukan kehadiran penuh ya Bu, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jangan lupa ya Bu, juga nanti pada saat proses coaching Ibu juga disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan ya Bu ya, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Bu, kompetensi spesifik apa yang Ibu harapkan atau Ibu kembangkan dari proses coaching nanti Bu? Jadi dalam pelaksanaan coaching Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu Tini kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian nih Bu, nah kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching ini Bu? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya peroleh dari kegiatan coaching ini agar si coach dapat menemukan masalahnya sendiri dari permasalahan yang ada. Oke, jadi yang Ibu harapkan itu si coachingnya menemukan masalahnya sendiri. Kemudian apa lagi Bu? Kemudian mendapatkan ide-ide atau solusi sehingga masalahnya sendiri dapat terpecahkan dengan idenya. Oke, baik. Jadi bisa menemukan masalah ya Bu, kemudian bisa juga menemukan ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahan itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu Tini. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya lancar ya Ibu. Ya Bu. Kemudian nanti Bu setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Tini. Baik Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Fit. Sampai jumpa Ibu Tini. Sudah. Assalamualaikum Bu Ewit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tini. Ibu katanya ingin menyampaikan sesuatu sama saya. Ada apa Bu? Iya Bu Tini, Ewit itu ingin berdiskusi dengan Bu Tini mengenai rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ewit itu. Kalau Ewit perhatikan mereka itu mengajar dengan teknik konvensional loh Bu, belum menggunakan alat atau media yang saat ini sudah berkembang. Berarti guru-guru yang ada di tempat mengajar Ibu
mengajarnya masih monoton atau masih secara konvensional, Bu ya? Betul Iya, gitu, Bu. betul sekali, Bu. Kira-kira saya hari ini ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit, Bu. Apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya Bu Tini, saya ingin sekali teman-teman guru yang ada di sekolah itu bisa mengajar dengan variatif. Tidak lagi menggunakan konvensional, tapi menggunakan teknologi seperti laptop LCD atau aplikasi yang memudahkan kita sebagai guru untuk bisa mengajar di dalam kelas dengan suasana yang menyenangkan, seperti itu Bu. Bu Ewi, kira-kira kan level ideal itu kan level 10. Nah, menurut Bu Ewi, posisi di sekolah Bu Ewi sekarang, kondisi gurunya yang mengajar secara monoton atau konvensional tuh berada pada level berapa, Bu Ewi? Ya Bu Tini, saat ini berada di level 6 Bu kondisinya. Di level 6. Nah, menurut Bu Ewi, kira-kira untuk peningkatan level bisa sampai ke level berapa untuk yang Ibu harapkan ke depannya untuk kondisi guru yang ada sekarang ini? Target yang Ibu ingin capai Ya Bu, itu berada pada level berapa? harapan saya berada di level 9 karena kondisinya di sekolah saya ini masih banyak guru-guru muda, sehingga harapan saya kompetensi mereka bisa dikembangkan dan mencapai di level 9. Nah, kalau target Ibu berada pada level 9 tadi Bu ya, Iya. cukup bagus sekali level 9. Nah, kira-kira rencana Ibu apa untuk mencapai target supaya guru-guru di tempat tinggal Ibu mengajar bisa mencapai target pada level 9? Iya Bu, rencana saya ingin melakukan mentoring terhadap rekan guru di sekolah dengan berkolaborasi dengan rekan kerja yang emang ahli IT ataupun rekan guru yang emang sudah terbiasa melakukan pembelajaran bervariatif. Nah, selain mentoring juga saya itu ingin berkoordinasi Bu dengan kepala sekolah saya agar dapat dilaksanakan workshop kepada guru-guru ini sehingga memiliki kompetensi untuk mengajar yang bervariatif. Nah, kira-kira kapan rencana Ibu ini akan dilaksanakan? Insya Allah rencana tersebut ingin saya laksanakan dalam minggu ini Bu. Gitu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan saya yang ahli IT tersebut. Baiklah Bu Ewin, saya tunggu ya hasilnya, rencananya. Nanti minggu depan kita bertemu lagi, berbincang-bincang lagi apa hasilnya dari kegiatan yang sudah Bu Ewin laksanakan ini. Baik Bu Tini, terima kasih. Insya Allah nanti saya akan memberikan perkembangan dari rencana yang sudah kita susun bersama atau sudah saya susun bersama hari ini. Terima kasih banyak ya Bu Tini. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ewin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tini. Assalamualaikum Ibu Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fit. Bagaimana Ibu tadi proses coachingnya? Apakah menurut Ibu sudah berjalan dengan baik kah? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Bu. Jadi Alhamdulillah. Begini Bu Tini, setelah saya melakukan observasi tadi ya Bu ya, pada saat Ibu melakukan coaching tadi, itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Oke ya Bu Tini ya? Iya Bu, iya. Silahkan bertanya Bu. Oke, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu Tini inginkan Bu?
Ini dalam pelaksanaan kegiatan coaching tadi, Bu, alhamdulillah sudah sejalan dengan alur Tirtan. Jadi tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta dan si Koci bisa merespon atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, kemudian bisa mengeksplor dan akhirnya bisa menemukan ide-ide dan menemukan permasalahannya sendiri, Bu. Oke, baik. Bu Tini, jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta ya, Bu Tini. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Koci tadi, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan, yaitu jadi Ibu Tini itu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan Koci untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan. Kemudian sudah membantu Koci menemukan rasa tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan rencana-rencananya agar dapat dilakukan dengan baik. Kemudian tadi saya mengamati juga Ibu Tini sudah fokus dalam kegiatan coaching ya Bu ya. Artinya Ibu Tini sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang dinyatakan oleh si Koci. Kemudian Ibu Tini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini, Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si Koci bisa merespon dan bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Oleh karena itu saya harus banyak berlatih sehingga untuk pelaksanaan coaching ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, Ibu, baik. Ibu sudah sangat luar biasa sekali ya. Ingin memperdalam lagi bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya, Bu ya. Oke, baik Ibu. Menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan sudah baik, sudah lancar ya Bu ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Terima kasih Ibu Tini sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya Ibu. Kapan-kapan kita bolehlah ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ewit. Bu Fitri, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Ibu Ewit? Ya, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bu Fitri, kesempatan sore hari ini kita dalam ruang virtual ya, Bu. Saya akan melakukan observasi terhadap coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Baik Ibu. Ya, nah sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Boleh ya, Bu? Boleh Bu. Iya, nah jadi saya akan menyampaikan tujuan atau rubrik penilaian dari kegiatan coaching Ibu ya, bahwa saya akan menilai bagaimana alur tirta yang akan Ibu lakukan, apakah sudah runtun, sudah sesuai belum. Selanjutnya kompetensi dalam teknik coaching itu sudah hadir, seperti mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga kehadiran penuh. Dan ada lagi prinsip coaching ya Bu, bahwa ketika kita memberikan coaching kepada orang lain, apakah sudah menjadi mitra yang baik, kemudian prosesnya secara kreatif, dan juga Ibu dapat memaksimalkan potensi dari coaching yang akan Ibu berikan coaching. Nah Bu, sebelum Ibu melakukan observasi,
kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini apa saja Ibu kompetensinya? Oke, baik, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Ewin. Nah, dari ketiga kompetensi yang udah Ibu paparkan ini, menurut Ibu, kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut, kompetensi yang mana saja, Bu? Baik, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin melakukan kehadiran penuh dalam proses coaching itu agar saya bisa lebih fokus kepada coaching, kemudian nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada dua ya Bu, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Ibu. Baiklah, dua hal itu yang akan Ibu kembangkan ya Bu. Nah, selanjutnya pertanyaannya, indikator ketercapaian dari kegiatan coaching ini apa saja Bu? Oke, jadi nanti setelah proses coaching yang ingin saya harapkan dari coaching itu coaching dapat menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya. Begitu, Bu Dewi. Oh ya baik Bu, jadi Ibu membantu memecahkan masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan, seperti itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih, saya rasa cukup Iya, kegiatan Bu. observasi ini, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Semangat selalu Bu Fitri, kita cukupkan ya Bu kegiatan kali ini. Iya, terima Iya, kasih. baik. Assalamualaikum Ibu Suartini. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu Fit, kabarnya sehat walafiat dan bisa bertemu di ruang rukol ini. Baik. Ibu katanya ada sesuatu hal yang ingin Ibu sampaikan dalam proses coaching ini. Kira-kira apa Bu? Benar Bu, ada masalah. Jadi saya merasa di tempat saya bekerja itu semangat anak-anak belajarnya itu masih sangat kurang Bu. Ini dikarenakan karena gurunya mengajar masih sangat monoton. Mereka mengajarnya rata-rata tidak menggunakan teknologi. Jadi seperti model ceramah atau kali sehingga anak-anak membuat mereka bosan, jenuh sehingga untuk keberhasilan pembelajarannya masih sangat minim sekali Bu. Baik. Jadi semangat anak-anak belajar kurang karena gurunya mengajar dengan cara yang konvensional ya Bu ya. Jadi dengan cara ceramah gitu ya Bu. Oke, baik Ibu Tini, kita tidak punya waktu yang lama ya Bu. Mungkin hanya sekitar 15 atau 20 menit gitu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Yang saya ingin dapatkan dari obrolan ini adalah bagaimana caranya supaya di tempat saya itu siswanya atau peserta didiknya semangat belajarnya menjadi tinggi, tidak membosankan seperti itu Bu Fit. Oke. Jadi ingin siswa itu memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, kemudian guru-guru juga menggunakan teknologi mungkin ya Bu ya, tidak melakukan cara konvensional lagi untuk mengajarnya ya Ibu. Oke Ibu, kira menurut Ibu Suartini nih, siswa yang dikatakan semangat dalam belajar itu seperti apa Bu? Jadi siswa yang dikatakan semangat dan belajar itu pada saat belajar mereka fokus Bu, fokus tidak jenuh. Kalau belum waktunya keluar mereka tidak keluar, posisi tenang dan terjadi responding antara guru dengan murid sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik.
Oke, jadi seperti itu ya Bu ya, siswa yang semangat dalam belajar. Kira-kira situasi sekarang di sekolahan Ibu, semangat siswa dalam belajar itu sekarang dalam skala berapa Bu? Skala 5, Bu. Oh, 5 ya Bu? Iya. Kira-kira Ibunya semangat siswa dalam belajar itu ada di skala berapa Bu? Saya berharap untuk saat ini dengan kondisi yang ada sudah berada pada tingkat 8 sudah cukup baik, Bu. Oke. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu rencanakan agar Ibu belajar? Jadi strategi yang akan saya lakukan adalah saya ingin memberikan pendampingan pada guru atau rekan sejawat atau sebagai mentor dalam untuk proses pembelajaran supaya mereka menggunakan teknologi misalnya seperti pakai LCD proyektor atau menggunakan PPT atau mungkin dia nonton video pembelajaran sehingga peserta didiknya lebih semangat dan lebih tertarik lagi dalam proses pembelajaran, Bu. Oke, baik dari strategi-strategi yang Ibu ungkapkan tadi, kira-kira strategi mana dulu nih yang akan Ibu segera lakukan, Bu? Jadi yang akan saya lakukan adalah kegiatan strategi pendampingan atau mentoring dulu, Bu. Jadi saya berharap dengan saya mendampingi guru-guru yang tentunya mau saya ajarkan supaya mereka bisa belajar menggunakan proses berdiferensiasi sehingga minat atau semangat belajar peserta didik itu lebih meningkat lagi. Oke, baik ya. Strategi yang Ibu sudah rencanakan sudah sangat baik ya, Ibu. Lalu kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan, Bu? Saya akan laksanakan secepatnya, Bu. Insya Allah mulai semester depan. Kebetulan kita kan sudah melakukan kegiatan ujian semester ganjil, sehingga proses pembelajaran kan sudah selesai. Insya Allah saya laksanakan di semester genap tahun 2024, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu akan melaksanakan semester depan ya, Bu? Iya. Oke, lalu kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam melaksanakan rencana itu, Bu? Yang saya akan libatkan, yang pertama adalah saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait rencana yang akan saya laksanakan. Kemudian yang kedua dengan teman yang memang memiliki teknologi yang lebih bagus dan lebih baik daripada saya sehingga kami saling berkolaborasi untuk melakukan pendampingan terhadap rekan sejawat supaya mereka bisa mengubah pola atau cara mereka mengajar dari era yang monoton atau konvensional menjadi serba digital, baik itu menggunakan PPT, mungkin LKPD, atau mungkin video pembelajaran, proyek, dan sebagainya. Sehingga harapannya ke depan peserta didik untuk mutu atau kualitas kualitas pendidikannya akan lebih baik lagi daripada yang sekarang ini. Oke, rencana Ibu sepertinya sudah sangat matang sekali ya, Bu. Tinggal action saja nih sepertinya. Baik Bu, ini kita sudah di penghujung sesi kita ya Bu ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita pada malam hari ini Bu? Alhamdulillah dari perbincangan percakapan kita malam ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya dan saya mendapatkan ide-ide bagaimana caranya untuk menumbuhkan rekan sejawat saya agar dalam proses pembelajarannya itu tidak monoton tapi menggunakan teknologi
Seperti itu Bu Fit. Baik, jadi intinya Ibu Suhartini sudah menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Begitu ya Ibu? Baiklah Bu, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Mungkin minggu depannya atau kapan gitu ya Bu ya. Ketika nanti Ibu Suhartini sudah merealisasikan rencana Ibu, saya ini penasaran gitu, gimana sih hasilnya gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu Tini. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu. Baik, Mudah-mudahan apa yang saya harapkan berhasil sesuai harapan. baik. Karena sudah cukup ya Ibu Tini. Kita akhiri ya Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Fitri, sudah selesai ya Bu proses coachingnya. Bagaimana Bu? Apakah proses coachingnya? Sudah Ibu. Ya, bagaimana Bu? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Ewit sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, begini Bu, tadi saya melakukan observasi mengenai kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Tini ya Bu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang sudah saya amati. Iya Ibu. Nah, menurut Bu Fitri, apa saja sih yang Baik. sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Menurut saya tadi ya Bu saat proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta ya Bu ya, yaitu sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab dari coachee untuk melakukan rencana aksi tersebut. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coachee gitu. Kemudian untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Ibu Suhartini. Begitu Ibu. Ya, terima kasih atas penjabaran dari Ibu Fitri. Apa yang Ibu katakan tadi sudah sama seperti apa yang saya observasi, bahwa Ibu sudah melakukan alur tirta dengan baik, kemudian kompetensi kegiatan coachingnya juga sudah terlihat. Ibu sudah mendengarkan Ibu Tini dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan Ibu juga hadir secara penuh dalam kegiatan coaching ini. Nah Bu, saya juga tadi sudah melihat mengenai prinsip-prinsip coaching tadi juga sudah timbul ya, Ibu dan Bu Suhartini seperti mitra, tidak ada yang tinggi ataupun rendah, tapi sama. Kemudian sudah prosesnya juga udah berjalan dengan baik ya Bu, dan Ibu juga bisa menggali potensi dari Ibu Suhartini mengenai permasalahannya, keadaannya di sekolah, bahwa guru-guru masih monoton. Nah Bu Fitri, dari yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching hari ini? Ya, sebenarnya untuk menjadi coaching yang profesional ya Bu, itu kan kita perlu latihan gitu. Jadi saya itu sebenarnya ingin mempelajari lagi gitu tentang alur tirtanya yang sebenarnya itu seperti apa, kemudian mendengarkan secara aktif gitu saya seperti apa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dari si coachee itu sebaiknya seperti apa. Jadi yang ingin saya lebih kembangkan yaitu saya ingin latihan lagi gitu tentang kompetensi-kompetensi dari coaching itu. Begitu Ibu Ewit. Wah, Masya Allah, sudah sangat relevan sekali apa yang Ibu katakan dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Semoga Ibu selalu semangat berlatih ya Bu, melakukan coaching Baik, Ibu. terhadap orang lain. Dan terima kasih untuk kesempatannya sore hari ini. Saya senang sekali bisa mengobservasi kegiatan coaching Ibu.
Semangat untuk bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi untuk sesama rekan CGP maupun guru yang lainnya. Semangat selalu Bu Fitri, sampai jumpa lagi kita di kesempatan selanjutnya. Saya pamit ya Bu Fitri. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.